mulutnya mau dicabein. Habis pulang dari pasar ini, mama habis pulang beli sayur ini. Iya. Pakai parfum dulu ya. Pakai parfum dulu nih. Aduh, pakai parfum. Ini berbagi pengetahuan ini, Nek. Bau ketiak itu makan daun kemangi pasti hilang. Buktiin aja. Mantap. Buktiin ya, nanti kalau nggak ngaku dosa. Kalau nggak Iya, makan daging nggak mau ketek. Apa iya? Jadi nanti Iya. proteinnya Kamar dapat mandinya dari nggak- Aduh, Bu Delia Kamar mandinya ngapain nggak habis. ikut-ikutan Bu Delia di sini? Aduh, Bu Delia nih. Kenapa ikut-ikutan proteinnya sini, Bu dari De? mana Bu Karyana? Protein itu zat pembangun. Nggak, lanjut, balik lagi senyawa diskusi ya. Ustaz organik Tata, yang silakan. penting bagi Udah pertumbuhan. Bu De, diam dulu Bu De. Aduh, ini semua gara-gara Jospen ini, Pak Penatua ini. Harus tanggung jawab. Kita dialog yang dikuasai oleh Kristen apa? Kita dialog ya. Hostnya lah. Masih minta dari kami. Yang dikuasai. Kalau saya menentukan tema nanti emak-emaknya nanti semaput semua. Nah, biar rame. Biar rame nanti Ustaz buat gotong kalau pada semaput mamanya. Orang nggak makan daging Pak Ustadz. Orang nggak makan daging, kamar mandinya nggak bau, nggak amis. Harum. Terbukti. Coba Iya, datang kamar mandiku, nggak amis. Udah dicoba daun kemangi itu loh Ibu Karyana. Dia Anak kalau makan daging tetap aja Bu. Mulia, dia vegetarian. Oh, vegetarian namanya Kalau ibu ya. lagi ngompol ya, ngumpul. Udah jadi dialog ya. Yo, ini temanya yuk. Lain itu melulu. Silakan. Ini temanya. Ya, jangan dulu Temanya ini. ganti, temanya gini. Gimana Ganti temanya, Lanjut, Tad. asik itu. Pak Ustadz, temanya kenapa Yesus lahir tanggal 25 Desember? Dasar ilmunya apa? Oh, nggak ada data itu di Bible, nggak tercatat. Di Bible nggak dicatat itu kelahiran Dewa Matahari. Ibu-ibunya kan 3. Di sini juga ada Kang Gak apa-apa, Bulia aja biar Bulia sekalian tahu. Iya, Ya, biar aku iya. tahu kenapa Yesus tuh lahir tanggal 25. Masalahnya Bunda Lia, Bu Frida, Pak Jospen dan Bunda Karyana ini tidak percaya bahwa Natal itu merupakan hari kelahiran Yesus. Ini nggak percaya, Advent ini nggak percaya. Bulia ada nama apa? Izin tanya Bulia ada nama Tuh apa? kan, Bu Lia. Itu Islam ini agamanya tiga Katolik. Kristen ini. Aku agamanya Katolik. Terima kasih Bulia. Tapi Ya, nenek Bulia. mertua Bu Karyana, nenek mertua aku agamanya Advent loh. Bu Delia ini bude saya, dia Katolik. Aduh, gimana sih ini? Oh, wong Jawa, Bunda Lia. Wong Semarang. Hmm. Ibu Karyana, ibu mertua aku, ayahnya agamanya Advent. Untung istri saya Muslim, Iya, Bu. nggak ribet. Ada perkumpulannya Ibu Karyana. Yang nanya, Iya, iya. Bu. Iran nggak ada yang nanya. Bunda Karyana masalahnya nggak percaya bahwa 25 Desember itu Natal kelahiran Yesus. Udah, Advent kan? nggak percaya, yo. Yaudah nggak apa-apa lah, mau percaya nggak percaya masa- nggak apa-apa. Yang masa- penting kulon derek Masa Gusti Tuhan, Yesus. masa Tuhan lahir? Bener aja Tuhan lahir. Tuhan lahir. Mau salah. Ayo Kang Chan baru kedengeran suaranya. Itu ada Ustadz Tahta. Silakan ibu-ibu bertanya. Judulnya ini, host, judulnya boleh nggak? Sayang ini, judulnya. Yesus. Kan tadi dua- diminta. Boleh saya ini. Kita bahas. Apa? Boleh. Ini belum pernah keluar. Edis juga belum pernah. Semua belum. Karyana lain sendiri. Yesus 2 kali lahir. Waduh, Dari Firman dan dari Maria. Coba. waduh. Ganti dulu. Yesus 2 biar kali seru. lahir. Lanjut. Biar ku jelaskan. Ya, Biar ku jelaskan. Berarti Yesus Pun itu belum tahu. Pakai data ya. Parah. berarti Yesus anak Allah juga anak Maria gitu maksudnya.
Yes. Aku udah paham Bu Karina, bahwa aku paham karena Aku yang ngerti karena aku juga Bulia pahamnya belum begitu. paham. Coba ganti perikop ini apa? Konteks ini. Yesus 2 kali lahir. Dilahirkan melalui firman perkataan Allah dan melalui Maria. Oke, bagus. Lanjut. Ayo, siapa dulu? Saya dulu ya. Ya. Oke, saya dulu. Pelan-pelan, Berdasarkan Pak dalil ya. Sopir. Ketik ulang ini. Ketik ulang. Yesus 2 kali lahir. Ya. Oke, Itu saya dulu. diusak saya diganti judulnya, diusak. Hapus. Bisa. Itu sudah diperbaiki itu. Yesus anak Theos atau anak Maria, gitu aja yuk. Lebih spektakuler, Yesus 2 kali lahir. Udah turutin aja. Pokoknya mereka ini mau diturunin pakai apapun tetap nanti saya tampal pakai Bible. Sabar. Usak meneh. Kebenaran tidak bisa Ya udah, ayo. dikaburkan. Ya coba Bu Karina Kapor duluan ayo. Ayo silakan. Itu mah Karin Kapur, ini Karyana beda lagi. Oke. Dalilnya Yesus lahir di kota Daud, benar ya? Sebelum itu Yesus, anakku engkau hari ini kuperanakkan dan ikutilah dia. Ya. Semua ada dalilnya. Itu ada di Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama Allah. Ayat 2, firman dan Allah bersama-sama. Ayat berikutnya, firman menjelma menjadi manusia. Baca di Yohanes 1 ayat 1 dan berikutnya. Oke? Silakan Pak Ustadz, tantang. Oke. Jadi tidak ada di situ lahir 2 kali, itu gak ada. Gini loh ya. Kalau saya pakai Quran dan Bible, jelas itu. Jadi kelahiran Yesus itu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jadi Allah memberi anak kepada Maryam dengan kalimat yang mana kalimat ini dibawa oleh malaikat. Malaikat yang menyampaikan, wahai Maria, aku diutus oleh Tuhanmu untuk menyampaikan berita bahwa kamu akan mengandung. Ya, ini kalau dalam Al-Quran itu ya surat Maryam ayat 17. Nah, kalau dalam Bible ada 2 wanita malah yang digituin oleh Allah. Pertama, Allah memberi anak kepada Elizabeth yang mandul. Mana datanya? Lukas 1 ayat 7. Yang kedua, bagaimana caranya Tuhan memberi anak kepada Maria? Dengan cara wa kalimatuhu alqaha ila Elizabeth. Allah mengutus malaikat untuk menyampaikan kabar tersebut. Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat. Ya. Yang kedua, kepada Maria seorang perawan. Tuhan mengutus malaikat untuk menyampaikan bahwa malaikat ini bilang kepada Maria, datang kepada Maria, memberi kabar gembira bahwa kamu akan mengandung seperti Elizabeth. Lukas 1 ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf. Ya. Jadi dia seorang perawan. Kalau Elizabeth seorang yang mandul, maka caranya Tuhan memberi anak mengutus malaikat. Makanya coba kepada Maria, ya, malaikat. Lukas 1 ayat 226. Dalam bulan ke-6 Allah mengutus Gibril. Nah, berarti kalau dalam Al-Qur'an wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Jibril datang kepada Maryam untuk menyampaikan. Ya, saya dibesar jangan dua saja, biar gitu, biar enak. Ya, oke. Jadi yang benar firman itu tidak pernah menjelma, Bu Karina Kapor. Jadi kenapa kok firman itu tidak pernah menjelma? Karena firman itu perkataan. Mana datanya? Keluaran 34, 28, Yeremia 15, 16, Yeremia 30 ayat 4, Yehezkiel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, disampaikan, bukan menjelma. Coba ya, disampaikan kepada siapa? Kepada utusan. Siapa utusan itu? Musa, Yesus, Nabi Muhammad. Makanya utusan itu penyampai firman. Yohanes 3, 3, 4. Musa mendengar firman. Keluaran 3 ayat 2.
Yesus mendengar firman, Yohanes 15:15. Nabi Muhammad mendengar juga, An-Najm ayat 3. Maka yang firman itu adalah Taurat, Injil, Al-Quran. Sedangkan Musa, Nabi Muhammad, Yesus penyampai. Makanya kata Yesus, apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jadi firman itu diterima, didengar. Lalu setelah aku dengar, Yohanes 17 ayat 8, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan. Kalau dibukukan Injil kalau dalam Islam, kalau kepada Nabi Muhammad Al-Quran, kalau kepada Musa Taurat. Jadi tidak ada Yesus lahir 2 kali gimana, gak ada kayak gitu itu. Ya, oke, silakan. Oke, ada ibu-ibu lain yang bisa bantah? Nah, silakan mak-mak yang lain, ayo. Nanti Kang Chan tidak apa-apa dengan Kang Dito ikut-ikut biar tambah seru, ayo. Bunda Karyana aja, aku agak pilek. Oke. Ya, jangan kasihan, nanti cepat semaput nanti Bang Karina nanti. Oke. Mana bukti Yesus dilahirkan oleh perkataan Allah? Matius 3 ayat 17, Matius 17 ayat 5. Ya, kita baca ya. Kita baca dulu Matius 7, Matius 3 ayat 17. Ini coba di mana kejadiannya, kapan, bagaimana cara kerjanya, teknisnya bagaimana? Ayo saudara-saudara, kita simak ya. Di mana kejadiannya ini? Apakah di masa Maria? No. Nih, Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah firman itu. Oke, Matius 17 ayat 5. Ini kapan kejadiannya, di mana, bagaimana teknisnya? Teknisnya ada di Yohanes 1 ayat 1. Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata. Ya, itu artinya tadi yang ayat 3 ayat 17 itu dari surga. Terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Itu dari mulut Bapa. Itu teknisnya. Itu mendukung dengan ayat yang ada di Yohanes 1 ayat 1. Begitu saudara-saudara. Boleh terbantahkan ya Pak Ustadz? Di mana kejadiannya itu coba? Oke. Kalau begitu, berarti Salomo lahir 2 kali. 2 Samuel 7 ayat 8. Salomo banyak istri, nggak masuk kira. Nggak masuk kira manusia Tunggu. brengsek, maaf. Santai. Orang berdosa. Santai. Masuk kira nggak ibu-ibu? Gantian, bukannya gantian. Dimio dulu gantian, nanti baru ditanggapi. Baik, oke, baik. Tenang Bu, makanya Ibu ini keburu-buru. Oke, jadi gini maksudnya. Kalau dengan kata-kata kalimat inilah anakku, itu kan Yesus belum ada katanya. Oke, apa bedanya dengan Salomo? 2 Samuel 7 ayat 8. Wahai Daud, anak yang akan kamu lahirkan ini disebut anakku. Ayo, Salomo belum ada itu. Kata Tuhan, anakku Salomo itu. Salomonya belum ada. Berarti lahir 2 kali juga dong. Ya, maksudnya anakku di situ gini loh. Orang-orang Seriwil ini ketika Tuhan memilih mereka, itu disebut anak. Dulu Seriwil ini umat pilihan, makanya disebut anak Allah. Keluaran 4:22. Salomo disebut anakku karena dia seorang nabi. Sama seperti Yesus, nabi dia. Markus 6 ayat 4. Orang yang membawa damai disebut anak Allah. Matius 5 ayat 9. Orang yang dibimbing oleh Roh Allah disebut anak Allah. Roman 8 ayat 14. Jadi bukan berarti anak Allah itu bukan berarti dia anak Allah beneran berarti lahir 2 kali, gak gitu. Anda itu salah paham, gak ngerti Bible. Oke, Pak Ustadz. Oke, adalah terlalu bodoh ya. Pak Ustadz tidak mengerti arti dari ini.
Petrus juga mengatakan, kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Kehormatan dan kemuliaan dari siapa yang menerima? Ketika datang kepadanya suara yang maha mulia, yang maha mulia itu Bapa. Ya, Petrus juga menyaksikan, yang mengatakan, berapa kali nih ya, berapa kali, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, di Mazmur, di Markus, Petrus juga menyaksikan. Nih, Matius, Markus, Petrus menyaksikan perkataan itu, inilah anak yang kukasihi. Nah, ada yang dikatakan, hari ini engkau kuperanakan. Ya, di mana lagi? Jadi Yesus 2 kali lahir, melalui firman dan melalui badan. Makanya bingung, kalian selalu memikirkan dalam hal kedagingan Yesus kok menuhankan manusia, karena dia sudah Tuhan. Sebelum lahir dari Maria sudah ada, sebelum bumi ada, sebelum Abraham ada, sebelum bumi ada, aku sudah ada, diberi kuasa di sorga dan di bumi. Tuh saudara, makanya bingung semua kan, bingung kan? Itu nggak dipahami, termasuk dunia kekristenan, makanya keliru. Tuh, ada nggak diberi kuasa di surga dan di bumi, Bu? Ada. Kemana itu artinya? Ya ke Yesus. Kuasa yang mana diberikan di surga? Mencipta. Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa. Arti segambar, perangainya sama seperti dia. Perangai seperti dia sewaktu Adam dan Hawa di dalam kemuliaan. Setelah jatuh ke dalam dosa, udah lari. Makanya umur manusia 900, turun 700, 600, 500, sekarang 60 tahun sudah metong. Turun terus sampai Tuhan datang sebentar lagi. Ini adalah abad terakhir. Bertobatlah, jangan belokkan kebenaran, Pak Ustadz. Tuhan segera datang. Oke, ibu-ibu yang lain silakan tambah. Silakan kalau mau ditambah ya. Udah mantap, udah lengkap itu, Bu. Apanya lengkap, udah pakai data. Oke, sekarang. Jadi Bu Karina ini salah paham. Sebenarnya kata-kata lahir pertama dari firman. Ini terjadi. Udah lengkap. Ya, ini terjadi, habis ini Ustaz Alif lagi ya, biar ibu-ibu ikut juga. Jangan malu-malu ibu-ibunya. Di sini kan banyak ada Ustaz Alif, nanti Kang Chan bisa ikut-ikut biar rame ya. Oke. Jadi Bu, cuma penyampaian Tuhan, pemberitaan itu bukan berarti lahir 2 kali. Makanya Elizabeth sebelum lahir Tuhan beri kabar pakai malaikat. Terus Salomo sebelum dia lahir juga Tuhan sudah memberitahu bahwa anak yang kamu lahirkan ini anakku. Berarti gimana? Ya sama saja. Salomo belum ada. Makanya ada 3 wanita yang mana sebelum mempunyai anak sudah ada pemberitaan dari Tuhan. Elizabeth, Bunda Maria, juga Sarah. Sarah ini sebelum lahir Ishak, Tuhan mengutus malaikat, 3 malah malaikatnya. Kejadian 22 ayat 11 ya, atau Kejadian 22 ayat 15 ya. Atau nanti ada 3 manusia datang kepada Abraham, itu malaikat itu 3-3-nya. Yang satu memberi kabar bahwa istrimu Sarah akan melahirkan Ishak. Malaikat yang kedua ke Sodom untuk menghukum mereka. Nah, jadi bukan berarti Ishak ini lahir 2 kali, karena Tuhan memberitahu dulu sebelum lahir, bukan. Sama dengan Elizabeth. Sebelum Elizabeth melahirkan Yohanes ya, maka Tuhan mengutus malaikat memberitahu dulu. Begitu juga kepada Maria. Lukas 1 ayat 26 itu. Pada bulan ke-6 Tuhan mengutus Gibril. Kenapa mengatakan pada bulan ke-6? Karena di bulan-bulan sebelumnya Tuhan datang kepada Elizabeth untuk memberitahu. Makanya kalau dalam Al-Quran, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Maryam ini punya anak karena Allah memberitakan kepada malaikat untuk menyampaikan kepada Maria bahwa engkau akan mengandung. Itu bukan berarti lahir 2 kali kayak gitu. Terus Yesus kuasa
Kalau cuma kayak gitu jangan dituhankan. Buktinya, kenyataannya, katanya kuasa di dunia dan di surga. Di dunia dia ngomong gak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 5:30. Mujizat masih minta, nangis malah dia. Coba baca Yohanes 11 ayat 44. Minta, nangis-nangis dia. Ya, terus apa bedanya dengan iblis? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Lukas 4 ayat 6. Iblis juga berkuasa. Dan kuasanya iblis di dunia lebih nyata daripada Yesus. Buktinya, iblis bisa mencobai Yesus. Yang kedua, Yesus disalib atas perjuangan iblis, membisikkan ke Yudas. Yesusnya kalah. Ya, jadi ketika iblis mengatakan segala kuasa diberikan kepadaku, Yesus juga, kata Bu Karina, diberi kuasa. Nyatanya lebih kuasa iblis. Gitu ya. Silakan Ustaz Alif kalau mau habis ini tidak apa-apa. Dengan Oke, Bu saya Farida. tambah ya Pak Ustadz. Saya tambah ya. Oke, nih Pak Ustadz. Tidak ada kejadian seperti ini kepada manusia manapun, bahkan ke rasul-rasul, ke nabi tidak ada seperti ini. Ada tertulis 3 ayat di Mazmur dan Ibrani, 3 ayat. Nah, saya bacakan dulu. Ini yang dikatakan lahirnya teknis dari perkataan Bapa seperti ini. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Dengarkan ini ketetapan ya. Hati-hati. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Jangan bilang hari ini. Ini past tense yang lalu dan diceritakan pada hari ini. Oke? Past tense ya. Ibrani 1 ayat 5. Kita baca. Tidak ada kejadian seperti ini. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat? Ini karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Nih ya, malaikatnya di bawah malaikat, masih rasul, masih nabi. Rasul manusia biasa, rasul, nabi, malaikat, baru Tuhan. Nih. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan. Titik 2. Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini, dan aku menjadi bapamu, menjadi bapaknya, dan ia menjadi anakku. Luar biasa. Tidak ada seperti ini, saudara. Dan ini ya, diberikan kepada Mazmur, kepada si Paulus, kepada Yohanes. Mereka itu gak kerjasama, tulis nanti begini ya, tulis enggak, ilham yang datang kepada mereka. Ini Ibrani 5 ayat 5. Satu lagi bacakan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Past tense sudah berlalu, tapi itulah firman Tuhan yang mengangkat anak itu melalui firman, dan jadilah firman itu, yaitu anak, namanya belum Yesus pada saat itu. Jadi Yesus dilahirkan melalui firman dan turun menjadi manusia, dilahirkan melalui Maria, orang yang tersempurna pada saat itu. Itulah perempuan tersempurna. Bukan berarti nggak berdosa ya. Maria bukan orang yang mulia, jangan salah ya. Dia suci dalam arti keperawanan, bukan berarti dia lepas dari dosa, jangan salah. Tidak ada di bumi ini manusia yang mulia kecuali Tuhan Yesus. Terima kasih. Oke, Bu, Anda pakai Mazmur, tapi ingat ya, orang yang punya kitab tidak akan itu mengarahkan ke Yesus. Anda hanya mencocok-cocokkan. Lalu Anda mengatakan tidak ada nabi manapun. Ini ada ayat yang jelas. 2 Samuel 7 ayat 8. Ini jelas, ini ke Salomo. Coba Pak Ustaz bilang apa baca? Tenang. Aku akan tenang, pelan-pelan Pak Supir. Ya, coba ini. Samuel. Ya. Jadi gini,
Ini nyata disebut namanya ini. Kalau tadi di Mazmur itu ke Yesus, gak ada itu. Ini kalau saya kembalikan ke orang Seriwil, gak benar itu bukan Yesus gitu. Kalau ini nyata ini, kalimatnya sama, cuma ini nyata ada namanya. Kata Tuhan ke apa? Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku yang akan menghukumnya. Ini jelas Salomo ini. Kalau tadi Anda mengatakan itu Yesus, tidak terbukti itu. Oke, ayo silakan. Enggak, Samuel jadi Salomo, berapa, Pak Ustaz? Ustaz? Samuel berapa? Oke, 2 Samuel ayat 7 2 Samuel 7 8 sampai 14 coba baca. Mulia buka mulia. Jangan Nah. bawa datang nggak dibaca, nanti kita nggak mengerti. Iya, nanti Anda nggak tahu nanti buka. Bukan, nanti larinya kemana-mana kalau nggak pakai data. Aku lagi nggak deket Alkitab, Bunda Oh, Frida. iya. Aku baca ya. Aku baca. 2 Samuel 7 2 Samuel 7 ayat berapa? Ayat 8 sampai 14. Ayat 8. Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Apa ini, di mana? Ya terus sampai 14. Makanya aku bilang kalau bawa data. Ya terus baca terus. Oke. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar ada di bumi. 10. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menamakannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lain seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan kenamaan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan kepada Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Nggak ada nyambung. Iya. Nggak nyambung. Loh. Yang mana lagi? Yang mana lagi? Coba. Ini kan perjanjian lama. Coba teliti ya. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Apabila Nggak ada di situ. Di mana? Ceritanya tentang apa? Mana ada? coba 14 coba 14 coba. Nah, baca terus ya. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu dan aku akan mengokohkan kerajaannya. 13. Dialah yang mendirikan rumah bagi umatku dan akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. 14. Aku akan menjadi bapaknya. Ya benar, ini yang zaman bukan bapaknya. Di sini belum diceritakan anak. Dan ia akan menjadi anakku. Ya. Anakku artinya di sini manusia ya. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan. Ini bicara kepada Daud kan? Bukan ini cerita Tuhan tentang bicara kepada Daud kan? Ayo, Tuhan di atas di situ bicara kepada siapa Tuhan? Mana ada di Samuel, di 2 Samuel itu? Enggak, di situ Tuhan bicara berfirman kepada siapa? Gak ada kepada pada saat itu. Loh, ayat 8 coba ayat 8 baca. Coba ayat 8 tadi. Daud belum ada pada saat itu. Memang itu terus anaknya Daud siapa? Setelah itu nanti di ayat terakhir Salomo lahir. Loh. Lah, coba saya nanya. Malu aku, Di ayat malu aku 8 bu, itu apa? malu aku. Loh. Malu aku ini ya. Enggak, saya nanya, saya nanya. Lari. Tuhan, oke sekarang saya nanya. Tuhan di sini bicara ke Mentang Salomo anak Daud. Bunda Ini kejar, Bunda. menceritakan Daud dan Salomo. Bunda Karyana kejar, Bunda Karyana. Coba. Di situ Tuhan berfirman kepada siapa? Ustaz bawa ayat baca, nanti kalau kita teliti baca nggak Loh, nyambung. makanya coba saya nanya. Di situ Tuhan berfirman kepada siapa? Gak ada Ayat kaitannya. 8 coba, ayat. Gak ada kaitannya. Loh, coba baca ayat 8 coba. Baca ayat 8-nya coba. Ayat Ayo. pertama lagi.
Ayo dari Ini ayat 8 mengenai Tuhan. kerajaan Daud. Aku nggak Ini ada dua- Alkitab soalnya. Samuel. Aku lagi nggak ada. Samuel itu menceritakan apa, saudara? Kisah tentang Samuel. Loh, Gak ada kaitannya ke Salomo, Daud. Gak ada. Belum ada Enggak, Salomo, gini, coba. belum ada. Coba baca ayat 8-nya coba. Di situ. Coba gimana bunyinya? Beginilah Ayat kau satu katakan aja kepada ya. hambaku Daud. Hambaku Daud. Jadi Tuhan kalau berfirman. dikatakan Ayo. Loh, kalau dikatakan tunas Daud gimana? Tunas Daud. Hambaku Daud. Lalu Tuhan berfirman kepadanya bahwa anak yang akan kamu lahirkan disebut anakku. Tunas Yesus tunas Daud enggak? Yesus tunas Ya, Daud. makanya terus di Mazmur itu kenapa kamu katakan itu Yesus? Yesus tunas Daud. 14 keturunan Yesus lahir. Sekarang gini loh. Kamu tadi Mazmur di situ, kenapa kamu langsung tentukan Daud? Langsung tentukan Yesus. Dari mana? Ya, ayat yang tadi tidak disebut nama aja kamu langsung buka Rina itu tentukan Yesus. Dari mana? Taunya. Kalau orang Wahyudi tidak mungkin mengartikan Mazmur kayak gitu. Kemute Oh, Ibu ini- Karyana. Ini disebut Kedengeran. ini orang ini maksudnya Mazmur ini Yesus. Gak ada orang Seriwil mengarah ke Yesus itu. Ya. Ya, dengarkan ya. Ini tandanya bahwa itu kepada anak. Nih, ya. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu jemaat-jemaat. Aku adalah tunas Daud, yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang. Berarti bukan anak Allah. Yesus tunas Anaknya Daud. Oke, berarti orang tuanya Makanya dia lahir di kota Daud. Oke, sekarang saya Bukan nanya. tentang Salomo. Oke. Bapaknya Yesus siapa? Bapaknya Yesus. Ayo. Bapaknya Yesus. Ya, siapa? Dari lagi. Yusuf. Mana tahu. Yusuf. Yesus. Oke, berarti Yesus lahir dari ayah dan ibu. Kan itu ayahnya bukan Tidak. biologis. Loh, Kan itu bukan Yesus ayah bapaknya. biologis. Itu kan Tidak. secara pencatatan Berarti- sipil. Emang mau sulap itu alami. Emang mau sulap-sulap. Oke. Mau disulap gitu. Oke, sekarang Langsung blok, gitu turun. berarti dalam nasab orang Wahyudi itu dari ayah kan, bukan dari ibu kan? Makanya Pak Ustadz nggak tahu Yesus tunas Daud. Oke, sekarang berarti Yesus ini dari seorang ayah. Yang mana nanti nyambung ke Daud gitu. Ngene loh, baik Bukan. ayahnya maupun ibunya dia dari keturunan Daud 14 turunan baru ke Maria lahirlah Yesus. Itu maksudnya saudara. Keturunannya. Tunas Daud. Iya, berarti aslinya kan Yesus memang tidak punya ayah kan? Cuma dari memang seorang nggak punya Memang dia ayah. dari sana. Anakku yang kau hari ini kuperanakan. Oh bisa. Makanya orang Seriwil tidak mau mengakui dia sebagai utusan. Ora Karena tidak ada apa-apa. hubungannya dengan Daud. Emangnya Pak Ustadz, emang Seriwil yang nggak yakin itu kita jadi pedomani. Iya, Seriwil yang orang menyalibkan Yesus kita pedomani. Itu coret. Ya makanya Ngapain makanya kalian tidak bisa kan pakai kitab mereka kalau gitu. Tapi 12 murid yang mengerti Yesus siapa? Oke. Yang menyalibkan, Siapa? Coba. kita tidak berpihak ke yang Mereka menyalibkan yang nggak murid-murid percaya. mengerti Yesus sebagai apa murid-muridnya? Coba Murid-murid. Yesus mengaku dirinya sebagai apa dan diakui sebagai apa oleh murid-muridnya? Sebagai Ya. Tuhan dan Tuhan. Coba Oke, sekarang Siapa gimana? aku? Oke, sekarang Siapakah gimana aku ini? datanya? Di mana datanya Yesus mengakui dirinya adalah Tuhan kepada muridnya? Karena yang saya tahu Yesus hanya memperkenalkan Tuhan itu Ini. Bapa. Ayo. Oke, ini ya. Silakan. Silakan, ayo. Ketika Yesus bertanya, ketika murid-murid bertanya, siapakah engkau Tuhan? Nih, datanya ya. Jadi nggak ada murid. Apakah engkau si Elia? Apakah engkau guru? Apakah engkau nabi? Apakah engkau banyak yang bertanya? Apakah engkau Thomas? Apakah engkau anaknya tukang kayu? Lalu siapa yang menjawab?
Ini dibenarkan oleh Yesus. Ini dulu, dengarkan Bos. Ya. Dibenarkan oleh Yesus. Ya, itu kan Siapa yang Kurios. tahu? Itu kan Tuhan kalau aslinya. Siapa yang tahu menjawab? Oke, Muridnya. sekarang gini Siapa aja. yang cerdas? Coba sekarang gini aja gini. Oke, Yesus, Musa Siapa, Bu? memperkenalkan Tuhan. Oke, coba Tuhannya Musa dengan Tuhannya Yesus kan cuma satu kan? Ya. Coba, Yesus memperkenalkan Tuhan yang satu itu siapa? Yesus memperkenalkan pada saat di bumi memperkenalkan Bapa. Oke, berarti yang Tuhan Bapa. Ya. Oke, Yesus sendiri, memperkenalkan Bapa. Yesus sendiri mengaku dirinya sebagai apa? Dia sebagai hamba. Oh, hamba. Berarti yang Tuhan Bapa ya, bukan Yesus ya? Sekarang belum selesai tadi. Siapa yang tahu bahwa dia anak Allah? Loh, Petrus. Iya, Petrus kalau dibenarkan. cuma anak, Nah, oke. Sekarang kalau cuma Jadi Yesus nggak berkatakan, aku adalah Mesias anak Allah yang Oke. diurapi nggak ya? Oke, nggak ya? saya nanya, Mesias itu Lalu- Tuhan apa bukan? Mesias itu Tuhan apa bukan? Mesias yang diurapi dipertuhankan oleh manusia karena layak Oke, dipertuhankan. coba buka datanya kalau Mesias itu adalah Tuhan. Coba, di mana data itu? Mesias artinya yang diurapi. Yang diurapi Theos. siapa? Yang diurapi siapa? Bapak. Nah, berarti yang Tuhan Bapa kan? Bukan Mesias kan? Tuhannya Yesus, Bapak. Nah, Tuhannya Yesus Bapa. Kalau mau Aku mengenal, Oke, tunggu, aku tunggu. mengenal Yesus. Aku tidak mengenal Bapak kalau nggak Oke, dari tunggu. Yesus. Sekarang Bu Farida, benar Yesus punya Tuhan Bapa? Ya sebagai manusia, natur manusia waktu ngajarin Oke, tidak masalah. Yang penting intinya Yesus punya Tuhan tergantung kan? konteksnya loh. Mulia, jangan mau Iya. dikonter mulia. Jangan. Dia tergantung konteksnya. Udah paham aku. Saya ingin tahu coba. Jangan, Oke, jangan. menurut Bu Lia, Yesus punya Tuhan apa enggak? Bodoh, aku sependapat Ibu Karyana nih sama Oke, berarti Yesus punya Tuhan ya? Oke, Yesus Kami punya berbeda Tuhan. tetap satu. Yesus Tuhan Ya, ya. ya, oke. Yesus Iyalah. Tuhan. Oke, sekarang Yesus punya Tuhan. Berarti kalau ingin hidup yang kekal harus mentuhankan siapa? Hah? Tuhan kan Yesus memang nggak apa-apa. Oke, gimana datanya? Inilah hidup yang kekal, mereka mentuhankan aku Yesus. Di mana? Aku mentuhankan Yesus. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Yesus Kristus. Yang saya Tuhan. tanya, Lah berarti itulah kalau aku ingin mengakui selamat, Tuhan dari situ. Bu Lia, saya tanya, berarti kalau ingin selamat harus mengakui Tuhan itu siapa? Mengakui Tuhan ya. Siapa? Pak. Tuhan siapa? Ini dalilnya Pak Ustadz. Matius 23 ayat 10. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpin yaitu Mesias anak Allah yang diurapi. Yang saya tanya, saya kan ingin selamat masuk surga. Berarti saya harus mentuhankan siapa menurut Yesus? Mengikuti Yesus, menuhankan Yesus. Harus mentuhankan siapa yang harus saya tuhankan? Harus Sekarang melalui gini. Yesus. Cemburu nggak Bapak kalau aku menuhankan Yesus? Bapak cemburu nggak? Tidak ya? Tidak. Langsung dari Yesus, Tidak. bukan begitu Udah. jawabannya. Udah aku jawab, Yang saya udah aku tanya, jawab. menurut Yesus, kalau ingin kekal di surga harus mentuhankan siapa? Harus mentuhankan siapa? Maksud, udah aku bilang tadi, enggak berliku-liku bahasamu. Ini ya. Dalilnya ini saudara-saudaraku. Pak Ustadz. Aku udah punya data. Pak Ustadz, ini Pak Ustadz. Ini sudah Saya ingin dinubuatkan. mencari Tuhan. Enggak, saya ingin mencari Tuhan. Tapi menurut Yesus, kalau saya ingin selamat menurut Yesus, saya harus mentuhankan siapa? Yesus. Di mana datanya? Inilah hidup yang kekal mereka yang mentuhankan aku. Di mana? Ya, ini ya. Ini Ayo. Itu adalah Ustaz. jalan kebenaran dan hidup itu kalian. Saya tak nanya itu. Kalau cuma itu saya tahu semua para nabi ya jalan. Itu loh, Pak, jawabannya nih. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Lah Tuhanku siapa ya Oke, itu? berarti ada dua Tuhan. Berarti ada dua Tuhan. Enggak apa-apa. Dia takoni Nggak Bu apa-apa. Karyana sono. Ya udah jangan ada apa-apa. Wong tadi Tuhan itu ada dua atau satu menurut Yesus? Yesus Tuhan. Oke, Bapak Tuhan juga. Bapak mengatakan ikutilah dia. Yang saya tanya, Bapak Tuhan juga. Yesus kan Tuhan, Bapak Tuhan juga. Itu super. Iya, yang saya tanya Tuhan apa bukan Bapak itu? Bapak besar, aku lebih kecil, kata Yesus. Berarti yang mana yang Tuhan? Yang kecil atau yang besar?
Alamak, Pak Ustaz bertobatlah Pak Ustaz. Bertobat. Loh, gimana coba? Bapak yang besar, Yesus yang kecil. Yang saya tanya, Emang yang harus saya tuhankan kalau, yang mana? Yang besar yang kalau kecil? Tuhan mengatakan 5 Tuhanmu 5. Kalau Tuhan kita mengikuti Tuhan. Iya kan saya ikutin. Iya. Tuhan Coba kan saya ini tanya Tuhan dulu. kan. Oke. Kan Apa Bapak lagi yang saya- menyuruh. Iya, coba. Ikutilah dia. Kata Nah, mengikuti. yang saya tanya Tuhan itu ada berapa? Pak Ustadz, Anda mengikuti Muhammad. Saya jawab dulu Tuhan itu ada berapa? Berarti Anda mengutuhankan. Iya, saya mencari Tuhan. Ada berapa Tuhan itu? Giliran Ayo. dibilang menuhankan nggak mau. Nah, itu ini. Nah, gimana kalian ini? Aku mengikuti Yesus. Berarti menuhankan. Iya benar. Oke, Anda berarti Bapak- mengikuti siapa? Mengikuti Muhammad. Menuhankan. Yang Ya, saya katanya. tanya, Nih, yang saya standar tanya, ganda. saya pengen kenal Tuhan menurut Yesus. Siapa kira-kira? Siapa? Ya jalan ini. Jadi kalian ini gak bisa, takut kalian, gak ngerti Bible. Enggak bukan. Loh, coba, Anda bisa nggak seperti umat Islam? Tata Tuhan itu ada berapa? Satu. Siapa itu? Allah. Tidak ada yang lain? Enggak. Tapi kalian mengikuti Nabi. Loh, memang Nabi kan disuruh diikutin oleh Tuhan. Ya, mengikuti Nabi. Kalau saya tidak mengikuti Nabi, wong Tuhan ngomong, tuh Nabi itu kan penyampai firman. Oke, Jadi- oke. Kalau Paulus mengatakan ikutilah aku, kita ikuti salah kah? Loh, salah kan dia bukan Nabi dia. Emang? Paulus itu rasul. Rasul. Oke, Rasul itu apa artinya Rasul itu? Tuhan berbicara langsung kepadanya, dipilih Tuhan. Menyampaikan firman. Oke, Mbak. sekarang coba. Kalau Yesus kan jelas kan, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, dia menerima firman dari Allah, dari Bapa. Nah, itu diakuinya kan? Kalau Paulus gimana? Saya menerima firman seperti Udah Yesus. diakuinya. Eh, gimana? Loh, Biasa. ini loh. Udah diakui terus pelintir lagi. Gini. Kalau Yesus ngaku nabi, wajar. Sus, kamu kan utusan. Iya, Tata. Emangnya kamu menerima firman dari Bapak? Iya. Yohanes 12:50. Pertanyaannya, kalau Yesus ini Rasul, utusan, di mana Tuhannya Yesus? Pak Ustadz, Pak berfirman Ustadz, aku kepada tanya. Paulus. Pak Ustadz, aku tanya. Bukti-bukti dia Tuhan, dia decision maker. Katanya di sebelah kanannya, di sebelah kanan yang disalib. Hari ini engkau bersama aku di paradiso. Sekarang aku tanya, Ustadz, ada nggak decision maker di kalian begitu? Oh, iya. Atau nabi kalian atau siapa? Ada nggak? Oke. Jadi Artinya dia diberi kuasa, decision maker. Oke. Jadi gini pertama. Memutus. Tunggu dulu gantian. Dalam Al-Quran dijelaskan, wala tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim. Kata Tuhan, orang-orang kata Rasulullah ya, menyampaikan firman Tuhan, orang yang mati syahid berapa ribu itu. Jangan kamu mengatakan mereka itu mati. Akan tetapi mereka di surga ribuan itu. Atau hadis Nabi mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, siapa lagi Jubair bin Awam di fil jannah. Ada 10 Nabi ngomong mereka di surga. Apa yang mereka buat mujizat pernah? Loh, Nabi-nabi Anda mujizat apa yang pernah buat? Coba. Oke. Keselamatan apa yang pernah dijanjikan ke setiap orang? Gantian ya. Jadi gini. Mereka di surga. Jadi gantian gini. Ketika misalnya Yesus ditanya, Sus, kenapa kamu ke surga? Iya, tahta karena saya mentuhankan Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Jadi Yesus masuk surga wajar dong, dia mentuhankan Allah. Karena hidup yang kekal itu sama seperti Islam. Kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah Allah. Fusilat 30. Kata Yesus, kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah Allah. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19:16. Nah, pertanyaannya, coba, mana dalilnya kalau ingin masuk surga mentuhankan Yesus? Mana? Kata Yesus mentuhankan Allah. 3 data. Loh, Yesus menjamin hidup orang. Iya. Akulah jalan. Tidak Nah, ada yang sampai kepadanya kalau tidak melalui yang aku. saya tanya, mana kalau mentuhankan Allah masuk surga dan Yesus sebagai utusan, saya punya 3 data. Sebutkan 1 data kalau kamu ingin masuk surga, imani aku sebagai Tuhan, kata Yesus. Silakan cari. Silakan. Jika kamu ikut aku sama dengan mengikuti Bapa di surga. Ya.
Loh, bukan itu Terlalu pertanyaan. banyak. Bukan itu. Kalau cuma mengikut, semua nabi-nabi umatnya mengikutinya. Bukan itu yang saya tanya. Kalau kamu Oke. ingin masuk surga, Tuhankanlah aku. Silakan. Coba ibu-ibu cari dalilnya. Sampai kiamat dah akan dapat itu. Enggak, Apa? itu Bu Karyana itu cuman angan-angan Pak Ustadz aja sebenarnya. Angan-angan kamu masuk surga mentuhankan angan-anganmu. Karena kita memang udah udah mengikuti Yesus, jangan kacaukan. Apa yang Anda ikutin? Kata Yesus Tuhan yang benar satu Allah, kamu mentuhankan Dia Yesus. menunjukkan jalan bagi saya. Ya. Dia menunjukkan Ya, beda. Ayo kita pakai data. Kalian ini bukan pengikut, perusak ajaran Yesus. Yesus memperkenalkan Tuhan Allah satu-satunya, kalian mentuhankan Yesus. Gak ada data lagi. Ayo. Ya silakan bantah pakai data. Ayo. bukan itu. Dia cuma mengacaukan. Banyak. Silakan, Bu Farida Wahyu bantu. 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat Ya, 7. baca satu-satu, Kata silakan. Yesus, Baca Pak aku Yesus, akan silakan. menjadi Tuhanmu ngono. Coba baca. Kalau kamu ingin masuk kekal di surga, Tuhankan Yesus. Silakan. Nih, Matius 25 ayat 46. Dan mereka ini akan masuk ke tempat sisaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Dah. Loh, apa di situ? Hidup yang kekal. Dan saya tanya, kalau ingin kekal di surga, mengaku Yesus sebagai Tuhan. Iya, jika kau percaya aku akan menjadi Loh, oke. Tuhanmu. Oke, sekarang. Itu jarene Yesus. Begini loh, kalau kamu percaya kepada aku, kata Yesus, saya percaya. Sos, kamu siapa? Utusan untuk Sriwil, Matius 19:24, seorang nabi, Markus 6 ayat 4, penyampai firman dari Tuhan. Yohanes Itu benar itu. 17 ayat 8. Belum tentu ayat yang di bawah benar. Gini loh. Oke. Aku akan menjadi Tuhanmu ya. Uji dengan Samuel tidak ada bercerita tentang itu. Makanya hati-hati dengan mereka Nah, bahwa sama seperti di Mazmur tadi, Bu Karina juga bukan Yesus dipakai itu. Ayo. Aku baca ya. ya, Ya. jangan cepat-cepat ya Pak Ustadz. Nih. Ada di Lukas 18 ayat 19. Ini percakapan ya. Bahwa Yesus memberi hidup yang kekal. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Tuh ya. Yesus Turuti segala menjawab, perintah Allah. "Ya Ayo, ampun, terus. dia memang mengikut gimana sih?" 19 Apa? jawab Yesus, Nah, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Ya, 20. "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah ibumu." Kata orang itu, "Semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala harta yang kau miliki, bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah mari dan ikutlah aku." Lah, artinya di sini Bu Karina, ya, Bu Karina, ayat itu justru kalian bun-bun diri. Kata Yesus, kalau kamu ingin hidup yang kekal, turuti segala perintah Allah. Apa perintah Allah ke Yesus? Hukum yang jangan terutama. mencuri. Tunggu dulu. Ajaran hukum terutama, ajaran Yesus apa? Hukum yang terutama. Dengar Sriwil apa? Tuhan. Hah? Hukum yang terutama. Banyak bisa. Jadi Ya. perintah Tuhan nomor 1 harus mengenal Tuhan itu Allah. Yesus sebagai utusan. Tidak ada hidup yang kekal mentuhankan Yesus. Justru kata Yesus, turutilah segala perintah Allah. Apa perintah Allah ke Yesus? Bilang kepada umatmu bahwa tiada Tuhan selain aku, dan kamu ngaku utusanku. Kalau mereka percaya bahwa kamu ini utusanku, maka mereka memperoleh hidup yang kekal. Nah, saya percaya Yesus utusan.
Kalian yang nggak percaya. Malah Oke. Oke. Ustadz, ketika Yesus berkata, akulah jalan dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Teknisnya nanti di sorga, pada saat Pak Ustadz mau masuk, datang Bapak. Dibilang sama anaknya, anakku, apakah darahmu tertumpah untuk Ustadz itu? Tidak, aku tidak mengenalnya, karena dia meniadakan aku, tidak tunduk kepada perintahku. Usir, saya tidak mengenalmu. Gitu kata Bapak. Oke. Ya kan ibu-ibu? Oke. Gitu ya. Oke, sekarang gini ya. Saya ini kan apologet. Misalnya saya nanti ditanya oleh Yesus, Sus, Tata, siapa saya? Kamu utusan untuk Siriwil. Matius 15:24. Kamu ngaku nabi. Markus 6 ayat 4. Apa tugas saya, Tata? Kata kamu penyampai firman. Yohanes 3:34. Emangnya aku menerima firman, Tata? Iya. Yohanes 12:50. Terus siapa Tuhan yang benar, Tata? Lo kata kamu adalah Allah Bapa. Matius 11:25. Iya. Darahku sudah tertumpah untuk manusia. Tata keluar. Tunggu dulu. Akhirnya kata Yesus, Tata, kamu ini orang api, apologet ya. Kok pinter banget kamu jawab pakai data. Udah kamu lolos kamu. Giliran Hoten, Bu Karina, siapa aku? Kamu Tuhan Yesus. Ditampar, sejak kapan saya ngaku Tuhan? Aku guru dan Tuhan. Aku guru dan Pak, Tuhan. aku di mute. Host, jangan aku di mute lah. Jadi gini, kalau saya ditanya Yesus, pasti saya menang debat. Karena saya Ada kenal satu siapa yang- itu Yesus. Kan ada satu yang Saya terlewat kenal tadi. siapa Yesus dan siapa Tuhannya Yesus. Saya kenal pakai data itu. Nah, Tadi ada satu yang terlewat, Pak Ustadz. apa? Aku guru dan Tuhan. Benar Nah, kata Tuhan, Pak oke, Ustadz. guru dan Tuhan. Terus apa Nggak. beda? Kenapa? Uang ibuku manggilnya Tuhan, Gusti Dia Yesus. Tuhan kan? Tuhan Ya, kan bukan Tuhan kan? Gusti di atas Gusti segala-gala Gusti. Iya, Yesus. di situ kan Tuhan, bukan Tuhan. Ya saya akui dia Tuhan. Ayo. Kan bukan Tuhan kan? Itu kan bahasa kita, Pak Ustadz. Kalau di Indonesia kan itu aku guru dan Tuhan. Makanya setelah Oke. disesuaikan dengan Indonesia, Oke. dirubah jadi guru dan Tuhan. Oke, Dan sekarang, tadi yang satu, kalau memang iya, Pak, Yesus- aku guru dan Oke. Tuhan. Lah, Kalau dia setelah ikut- Tuhan, oke saya nanya, kalau Tuhan, apakah dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kalau dia Tuhan? Bisa itu nggak? kalau dia sebagai firman, sebagai manusia, itu kan konteksnya lain, Pak Ustadz. Dia waktu bilang gitu, Oke. itu dia Oke, kalau gitu gini aja gampang. Berarti Tuhan itu ada berapa Tuhan itu? Kalau gitu. Tuhan itu Esa itu kesatuan. Yesus itu Iki aku Aduh, kok hancur kayak gitu. Jadi Tuhan itu ada berapa intinya? Tuhan itu udah berapa? Menurut Yesus, Tuhan itu ada berapa? Dan siapa? Ayo. Nih aku ada berapa aku? Ada suaraku lagi berbicara dengan Saya Ustaz dananya Mata. itu. Aku Saya tetap pingin, satu. saya pingin Iya. Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus itu ada berapa dan siapa? Menurut Yesus. Kalau dia ada dalam satu Dwi Natur, itu. Pak Ustadz, kalau dia dalam Saya dananya Dwi Naturnya. lo memang Saya- Pak Ustadz nanya harus konteksnya kemana? Saya pingin jawaban Yesus yang dikenalkan Yesus pinginnya. Tapi kan itu suatu kejadian. Nah Pak Ustadz itu berbicara dalam kejadian yang mana? Ya udah kalau gitu saya yang jawab pakai ajaran Yesus. Sebab waktu nanya itu, waktu Yesus berbicara itu konteksnya dia waktu menyampaikan kepadaku, kepada nenek moyangku, si mbak Nah, moyang. makanya apa yang dia sampaikan kan sudah kita tahu kan. Tidak pernah dia mengatakan dirinya Tuhan kan. Yang Tuhan Allah Bapa kan. Lalu kenapa kok kalian mentuhankan Yesus? Yesus pernah ngomong, aku akan menjadi Allahmu. Lah itu jarene Yesus. Di mana Adalah kau akan menjadi tadi. Allahmu? Saya tak cari ya, aku. Ya. Iya, Sadilut. Kalau Musa iya Tuhan berfirman, engkau Musa sebagai Allah ada. Kalau ke Yesus mana? Jadi kalian kalau adu data ada mungkin bisa dengan umat Islam. Yang menguasai Bible itu Islam bukan Kristen. Bukan apa enggak ini? Ya udah sekarang mana pengakuan Yesus? Tata, ayo Oke debat sama sekarang. aku. Itu Oke ayat sekarang mana datanya Ayo tuh? debat sama aku. Pak. Wahyu Udah 21 ayat 7. Ya, ayo silakan ayo.
Jadi, Aku nggak ada Alkitab ya aku. Bukan dah Ada ibu. bapak sama aku Tata. ya silakan ayo. Jadi, ayo temanya ya, Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa? Silakan siapa? Oh ganti lagi ya temanya ya. Loh, yang Tuhan enggak. Allah yang dikenalkan Yesus itu Bapa di sorga. Nah, Yesus Tuhan juga. Yesus kalau di Alkitab Udah bukan jawab aja, LAI, Yesus Tuhan apa bukan? Yesus Tuhan apa bukan? Iya, Tuhan atau Tuhan. Oke, berarti ada dua Tuhan. Bukan gini loh. Nah, satu itu Allah, yang satu Tuhan. Itu 1 Korintus 8 ayat 6. Ya, yang mana yang Yang Tuhan? satu diberi gelar Oke, saya Allah. nanya, yang Tuhan yang siapa? Allah atau Yesus? Tuhan itu kan udah Oke, Di Alkitab kenapa? LAI. Oke, kenapa menurut Yesus yang Tuhan Allah Bapa? Matius Waktu 11 itu dia menyampaikan firman kepadaku. Loh, berarti Jadi yang benar yang mana firman berarti? yang berbunyi. Ngene lho, Pak Sebutannya Tata. bukannya Tuhan, Bapa di sorga itu Allah kalau di Alkitab. Gini loh Pak Ustadz, waktu firman itu berbicara, jadi Dia dia itu Allah, Bu. Dia itu Allah. Gitu. Dia itu Allah. Siapa yang Di Allah? sorga itu Allah. Yesus Tuhan itu itu sendiri. Yesus. Oke, saya nanya, gini jawab ya. Yang Tuhan ini Bapa Ada atau yang Yesus? bisa dibantah. Oke, yang Tuhan ini Yesus apa Bapa? Tidak, dia itu Allah. Yang saya tanya, yang Tuhan Yesus atau Tidak Bapa? bisa diganggu. Ini loh jawabannya Pak Ustadz. Tidak bisa Aku diganggu. percaya akan Allah Bapa yang Maha Percaya Kuasa, atau tidak? pencipta langit dan Tunggu bumi. dulu, Ini gantian, dengerin, gantian. ini jawabannya Jangan dan dulu, akan ini, Bu. Yesus Jangan Kristus ikut narasi. Tuhan kita itu jawabannya. Oke. Ditakoni. Oke, udah. Beda-beda kan? Jadi menurut Yesus, menurut Yesus Kristen, alirannya beda. ini aliran Ernita dengan Lia ini beda dengan Farida ini. Nah, kalau kata Bu Farida, Tuhan itu ada dua, Yesus dan Bapa, kata Bu Farida. Siapa? Menurut kamu kan Yesus dan Bapa Tuhan, sama-sama Tuhan kan? Iya, Berarti itu ada dua Tuhan ya? itu sendiri. Iya, ada dua Tuhan berarti. Kita harus mengerti dulu naturnya. Kalau ibu ini Yang saya tanya, Tuhan itu ada berapa menurut Bu Farida? satu. Ada Yang satu. Pak Ustadz tanya itu ketika kan? dia menyampaikan Bukan. firman, makanya dia Pak waktu Ustadz nyampain tanya bilang bahwa Tuhan berapa ya? Saya bilang satu. Oke, satu itu siapa? Satu itu ya Allah yang Oh, berarti bukan Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Oh tidak, dia juga Tuhan. Oh, berarti ada dua Tuhan. Tidak, cuma diutus secara firman. Lo gimana sih? Loh. Ah, Yesus Tuhan.